Bagaimana dalam riwayat diriwayatkan dalam buku-buku tafsir seperti Tabari dan lain-lainnya, meriwayatkan bahwa ketika Nabi Daud sedang berada di atap rumahnya, dia melihat seorang wanita yang sedang mandi dengan rambutnya yang terurai, cantik, jelita dan menawan. Hatinya tergetar, lalu dia bertanya kepada pengikutnya, siapa wanita ini? Mereka mengatakan, ini istri dari salah satu prajuritmu. Daud jiwanya benar-benar terpesona, tersihir oleh wanita ini dan kecantikannya. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya dia mengambil wanita ini. Akhirnya dia melakukan satu tipu daya. Dia menyuruh prajuritnya untuk pergi ke medan perang. Ternyata kembali dalam keadaan selamat. Kembali disuruh berperang, akhirnya binasa di medan perang. Begitu sang istri tinggalkan suaminya, Daud mengambil wanita ini untuk menjadi istrinya. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa wanita ini yang melahirkan Nabi Allah Sulaiman. Ini merupakan fitnah yang keji terhadap Daud, yang kelak akan diminta pertanggungjawaban. Yang beliau bawa dan sampaikan adalah Al-Quran. Seharusnya tugas para ulama itu membacakan Al-Quran, bukan justru menarik massa untuk cinta kepadanya, mengundang dirinya karena membawakan hal-hal yang instan dan menyenangkan. Humor-humor yang berisikan tawa-tawa menjadi hiburan bagi mereka-mereka, seolah-olah sudah datang mendengarkan pengajian. Oleh karena itu, menjadikan agama Allah sebagai tawa dan humor merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sekarang ulama kalau tidak mendapatkan undangan, fasilitas, menolak untuk datang. Bahkan menetapkan tarif lagi. Dia minta sekian puluh juta. Masyarakat bilang saya hanya punya separuhnya. Dia nggak mau menerima sama sekali. Dianggap oleh mereka kurang menghormati ulama. Padahal kewajiban ulama diundang dan tidak diundang, dia wajib menyampaikan dakwah Allah. Kalau dia kerja pada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupannya. Jadi kalau kita lihat agama Allah rusak ini karena apa? Karena perangai yang membawanya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Padahal banyak mereka mengaku sebagai apa? Orang yang mengikuti sunnah Rasul. Tapi Rasulullah pernah nggak minta amplop seperti dia? Memasang tarif pernah nggak? Nggak pernah masang tarif. Akhirnya karena masang tarif tinggi-tinggi, kalau nggak diisi sama humor kurang menyenangkan. Oleh karena itu perhatikan, ulama-ulama yang hobi humor paling banyak viewernya di YouTube. Tapi kalau yang mengajak kepada Allah, sepi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Imam Ali katakan, betapa sepinya perjalanan menuju Allah. Betapa ramainya orang-orang yang apa? Yang berkerumun mengelilingi dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih di tempat kediaman Ustadz Husein Alatas di gazebo-nya. Kita akan mengadakan acara Ulumul Quran kembali bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Alfan. Dan acara ini juga dapat didengar di Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, kemudian Radio Luciana Number 1 di Semarang, Radio Rasal di Palembang, dan Radio Madinah di Pontianak. Kita hari ini akan mengambil tema Mazaliku Tafsir, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Alfan ya apa itu. Oke, sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah beri kita kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Husin. Baik, sebagai pengantar dengan tema Mazaliku Tafsir akan disampaikan oleh Ustaz Alfan. Kepada Ustaz Alfan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa TV Silaturahim dan pendengar Radio Silaturahim dimanapun suara ini terdengar dalam ruangan Anda, melalui studio kami di Cibubur kami sampaikan tahiyat Islami. Semoga kita betul-betul berada dalam doa tahiyat kita bersama, yakni mendapatkan curahan keselamatan, mendapatkan rahmah, dan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berdoa dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalokasikan waktu gunanya merenungi ayat-ayat suci Al-Quran dengan niatan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Pemurah betul-betul membimbing kita sehingga kita betul-betul berada dalam keridhaannya. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kajian kali ini insya Allah kita akan membahas tentang mazaliqut tafsir, terpelesetnya tafsir atau tergelincirnya atau menggelincirnya tafsir itu. Kalau misalkan tergelincir itu tidak sengaja, tapi kalau menggelincir berarti itu ada sengaja. Tafsir yang menggelincirkan. Tafsir yang menggelincirkan. Maka sebagai landasan misalnya tentang Nabi Daud alaihissalam yang kita dengar, dan ini sering sekali kita dengar kisahnya bahwa Nabi Daud itu mempunyai istri 99. Lalu dari panglimanya ada punya istri yang sangat cantik sekali, dan Nabi Daud tergiur terhadap kecantikan istri panglimanya ini. Singkat cerita akhirnya disuruh berperang, kemudian terbunuh, lalu istrinya diambil oleh Nabi Daud. Ini Nabi Allah nabinya Allah yang sangat mulia. Mungkinkah mempunyai niatan atau rekayasa, rencana yang sebusuk ini? Oleh karenanya kita baca misalkan dalam kitab suci Al-Quran, terjemahannya supaya lebih cepat, lebih efektif waktunya, saya bacakan dari surat Shad, dimulai dari ayat 21. Yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawarul mihrab, dan seterusnya. Sudah sampaikah kepadamu berita, ingatlah ketika orang-orang memanjat dinding bilik pribadi, tatkala mereka masuk menemui Daud dan ia terkejut melihat mereka. Mereka berkata, jangan takut, kami adalah dua orang yang berselisih. Salah seorang di antara kami bersalah kepada yang lain. Maka berilah keputusan kepada kami dengan benar, dan janganlah perlakuan kami secara tak adil. Janganlah perlakukan kami secara tak adil, tapi bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Orang ini saudaraku, ia mempunyai 99 ekor biri-biri betina, dan saya punya hanya seekor. Maka ia berkata, serahkanlah kepadaku pemilihannya, dan dia mengalahkan aku dalam pemeliharaannya, dan dia mengalahkan aku dalam pertengkaran. Daud berkata, sudah tentu dia merugikan kau dengan meminta biri-birimu yang hanya seekor itu untuk digabungkan ke dalam biri-birinya. Sungguh
banyak mitra dalam usaha yang saling merugikan, kecuali mereka yang beriman dan berbuat kebaikan. Tapi alangkah sedikitnya jumlah mereka. Dan sadarlah Daud bahwa kami sedang mengujinya. Ia memohonkan pengampunan Tuhannya, dan ia pun tunduk rukuk dan bertobat. Maka kami beri ampun dia atas yang demikian kelalaiannya. Sungguh bagi kami ia mendapat tempat yang dekat dan tempat kembali yang indah. Hai Daud, kami jadikan engkau khalifah di bumi. Laksanakanlah hukum di antara manusia berdasarkan kebenaran dan keadilan. Dan janganlah memperturutkan hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Sungguh, orang yang tersesat dari jalan Allah akan mendapat hukuman yang berat, sebab mereka lupa akan hari perhitungan. Shadaqallahul adzim. Di ayat yang terakhir ini jelas sekali Ustadz bahwa Nabi Daud disuruh memberikan hukum secara adil. Dan Nabi Daud dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq, disuruh berbuat adil, memberikan hukum di antara manusia. Wala tattabi'il hawa, dan jangan memperturutkan hawa nafsu. Kalau misalkan di dalam tafsir itu tergiur kepada seorang wanita atau perempuan, berarti kan menuruti hawa nafsu. Dan yang kedua, kalau misalkan berencana untuk supaya suaminya terbunuh, ini kan sebuah rekayasa yang sangat buruk dan jelek sekali. Pantaskah itu dipunyai oleh seorang nabi, Ustaz? Falyatafadhal, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وجنبنا يا ربنا الزلال والقول يا ربنا في ديننا بما لا نعلم اشرح صدورنا لمراشد أمرك وثبتنا على الحق واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Tema kajian kita yang berhubungan dengan ulumul Quran di pagi hari ini dengan tema mazalik at-tafsir. Kata zalak, inzalaqa menunjukkan seorang yang tergelincir. Inzalaqa fulan, orang tersebut terpeleset dan tergelincir. Demikian pula dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, banyak penafsiran-penafsiran tanpa disadari jauh menyimpang dari kebenaran. Bukan hanya menggelincirkan penafsirnya, tapi juga menggelincirkan banyak orang, menimbulkan kesalahpahaman. Jadi merupakan betul-betul bahaya yang amat mengerikan, di mana seorang yang salah dalam menafsirkan Quran diikuti orang banyak di belakangnya. Oleh karena itu seorang yang mendalami Al-Quran, berbicara tentang tafsirnya benar-benar betul-betul harus mengikuti panduan dan tuntunan Al-Quran serta Nabi kita Muhammad SAW. Allah turunkan Al-Quran sebagai nur yang tidak terdapat kegelapan di dalamnya sedikit pun. Turunkan dia sebagai petunjuk yang tidak meragukan sedikit pun. Ayat-ayatnya bayyinat, terang, mubayyinat, dan memberikan penjelasan. Oleh karena itu, dikala kita membaca satu ayat dalam Al-Quran, kurang jelas memahami maknanya, seharusnya kita berupaya apa? Untuk mencari ayat-ayat yang serupa dalam Al-Quran. Karena Al-Quran saling bertalian, datang dari Tuhan yang sama, dengan membawa petunjuk bimbingan bagi umat manusia.
Tidak mungkin kitab suci Al-Quran terdapat apa? Hal-hal ya, yang bagaimana? Terdapat hal-hal yang tidak jelas. Apabila seseorang bersungguh-sungguh untuk merenungkan ayat-ayat Allah, mengaitkan ayat-ayatnya satu dengan lainnya, saling bertalian dan saling menjelaskan, maka dia akan dapat memahami Al-Quran dengan jelas. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak orang-orang kita yang terpedaya oleh riwayat. Tanpa mencari ya, dan berusaha memahami maksud-maksud Al-Quran dengan mengaitkan ayatnya satu sama lain, saling menafsirkan, dia pertama-tama mengikuti alur riwayat. Dia mencari riwayat-riwayat yang berhubungan dengan ayat tersebut dalam buku-buku tafsir. Terkadang tanpa difilter, tanpa disaring, dia menelan begitu saja riwayat yang berakibat fatal dalam penafsiran dan pemahaman Al-Quran. Termasuk diantaranya ayat-ayat yang tadi kita baca. Bagaimana dalam riwayat diriwayatkan dalam buku-buku tafsir seperti Tabari dan lain-lainnya, meriwayatkan bahwa ketika Nabi Daud sedang berada di atap rumahnya, dia melihat seorang wanita yang sedang mandi dengan rambut yang terurai, cantik, jelita dan menawan. Hatinya tergetar, lalu dia bertanya kepada pengikutnya, siapa wanita ini? Mereka mengatakan, ini istri dari salah satu prajuritmu. Daud jiwanya benar-benar terpesona, ya, tersihir oleh wanita ini dan kecantikannya. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya dia mengambil wanita ini. Akhirnya dia melakukan satu tipu daya. Dia menyuruh prajuritnya untuk pergi ke medan perang. Ternyata kembali dalam keadaan selamat. Kembali disuruh berperang, akhirnya binasa di medan perang. Begitu sang istri tinggalkan suaminya, Daud mengambil wanita ini untuk menjadi istrinya. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa wanita ini yang melahirkan Nabi Allah Sulaiman. Ini merupakan fitnah yang keji terhadap Daud, yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Jangankan seorang nabi, kalau seandainya seorang ustadz seperti saya atau kiai mengidam-idamkan istri orang, orang semacam ini waliyadzubillah, seorang yang betul-betul melakukan perbuatan dan niat berkhianat. Kalau ada seorang ustadz, seorang kiai melakukan perbuatan seperti ini, dia mengidam-idamkan istri orang, padahal berada pada ikatan orang lain, ini merupakan satu dosa. Jadi bagaimana mungkin Nabi Allah Daud yang dipilih sebagai seorang nabi yang sibuk untuk mengabdi kepada Allah, bahkan di saat dia berzikir, bertasbih, gunung-gunung burung ikut bertasbih bersamanya. Dan bagaimana mungkin Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam lahir dari seorang wanita ya, yang didapatkan Daud dengan cara yang tidak benar. Ini mustahil. Tapi inilah riwayat-riwayat Israiliyat yang dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam tafsir-tafsir kitab suci kita. Bahkan bukan hanya sengaja untuk merusak kitab suci kita, tapi bertujuan juga untuk menyesatkan umat. Bukan hanya di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan pengikut ahli kitab. Akhirnya mereka beranggapan bahwa Nabi Daud saja bisa melakukan hal seperti ini, apalagi orang di luar Nabi. Hingga mereka memaklumi kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia. Kalau bukan Nabi melakukan, apalagi apa? Apalagi orang lain. Padahal sebetulnya ya, tafsir ayat ini tidak berhubungan sama sekali dengan kisah yang dikisahkan, diriwayatkan dalam buku-buku riwayat. Tapi ini berhubungan dengan peran Daud sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Sebagai khalifah Allah yang berada di atas muka bumi, yang diangkat oleh Allah sebagai pemimpin dan juga hakim di tengah-tengah umatnya. Yang seharusnya tidak
hanya menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah hingga dia mengabaikan keadaan rakyat di luar yang membutuhkan apa? Keputusan. Akhirnya terpaksa mereka, karena tidak menjumpai Daud, akhirnya mereka memanjat dinding apa? Dinding tempat Daud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Daud menjumpai kedatangan dua orang yang memanjat dinding rumahnya, tempat Daud beribadah kepada Allah, langsung hatinya penuh ketakutan. Dia beranggapan bahwa mereka melakukan rencana apa? Rencana yang buruk. Lalu kedua orang ini mengatakan, kamu jangan khawatir dan takut, kami dua orang yang berselisih datang untuk meminta keputusan kamu. Agar kamu memberikan keputusan di antara kami dengan adil dan membimbing kami ke jalan yang lurus. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan bahwa saudara saya ini memiliki 99 ekor kambing. Saya hanya memiliki seekor kambing. Tapi dia memaksa saya untuk menyerahkan kambing saya yang satu ini ke dalam pemeliharaannya. Dan dia memaksa saya dan mengalahkan saya dalam perdebatan. Berikanlah keputusan di antara kami. Nabi Daud langsung mengatakan bahwa teman kamu telah menzalimi kamu ketika dia meminta kambingmu untuk diserahkan kepadanya. Lalu Daud mengatakan banyak orang yang bersekutu bekerja sama, ternyata sebahagian mereka berbuat aniaya terhadap sebahagian yang lain. Kecuali sedikit dari mereka orang-orang yang beriman. Ternyata jumlah mereka tidak banyak. Dia menggambarkan bagaimana orang yang engkau bekerja sama, seringkali sebahagian mereka berbuat aniaya terhadap sebahagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, wa qalilum mahum, dan sedikit jumlah mereka. Ketika Daud menghadapi kejadian ini, dia sadar bahwa kejadian ini merupakan pelajaran buat Daud dan peringatan. Dia sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, seharusnya tidak banyak menyibukkan dirinya hanya untuk beribadah, tapi harus turun di tengah-tengah rakyat yang menyelesaikan perselisihan mereka. Wa dhanna Daudu annama fatanna. Daud menyadari bahwa kami sedang menguji dirinya. Fa kharra raki'an wa anab. Kemudian dia tersungkur sujud, kembali kepada Allah, bertaubat dari kesalahannya. Allah menjawab, faghafarna lahu dzalik. Kami maafkan dan ampuni dia dalam kesalahan hal ini. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan Daud di sisi kami memiliki kedekatan, wa husna ma'ab, dan sebaik-baiknya betul-betul apa? Hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Daud melalui peristiwa tadi tersadar bahwa selama ini dia lengah, dia jauh dari rakyatnya, tidak menyelesaikan keputusan mereka hingga memaksa dua orang ini untuk memanjat dinding rumahnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah malaikat, ada yang mengatakan betul-betul merupakan dari rakyatnya. Tapi paling tidak Daud menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tapi bukan kesalahan merampas wanita prajuritnya. Dengan perumpamaan yang tadi diberikan mengenai seorang yang memiliki 99 ekor kambing dengan satu orang yang memiliki 1 ekor kambing. Karena dalam cerita Israiliyat Nabi Daud memiliki 99 istri, tapi ternyata masih tertarik pada istri prajurit. Ini semua kebohongan, fitnah terhadap Daud alaihi salatu wassalam yang tidak mungkin terjadi pada beliau. Jangankan pada seorang nabi yang suci, terhadap seorang dai, seorang alim kalau melakukan perbuatan seperti ini merupakan apa? Merupakan cacat, aib yang menodai kehormatan. Jadi ini kan cerita kambing, Ustaz. Ya. Kok menjadi cerita istri itu kok jauh sekali? Jadi ini seolah-olah merupakan perumpamaan. Apalagi dilanjutkan dengan Daud menyadari bahwa ini fitnah atau ujian buat dirinya, langsung dia tersungkur sujud mohon ampun pada Allah. Padahal kalau kita ingin lebih jelas memahami ayat ini, silahkan lanjutkan. Al-Quran yufassir ba'dahu ba'dha.
Kelanjutan dari ayat ini, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Putuskanlah di antara manusia bil haq, sesuai dengan hak kebenaran yang datang dari sisi Allah. Wala tattabi'il hawa. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Fayudhillaka an sabilillah. Maka hawa nafsu ini akan menggelincirkan kamu, menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Orang-orang yang tergelincir sesat dari jalan Allah, bagi mereka Allah sediakan azab yang maha pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena merupakan hari hisab. Ini berkaitan dengan keputusan dan pengadilan. Tidak ada hubungan dengan apa? Dengan kisah Israiliyat yang mereka riwayatkan. Kok mereka bisa menyusupkan dongeng-dongeng tersebut yang menyesatkan umat? Ya. Akhirnya menggampangkan perbuatan-perbuatan dosa semacam ini karena Nabi dan Rasul saja melakukan. Oleh karena itu banyak raja-raja, pembesar-pembesar yang berdalih dengan kisah-kisah seperti ini. Demikian pula kisah Nabi Yusuf. Ya. Dengan tambahan-tambahan bumbu yang mereka tambahkan bahwa Nabi Yusuf saja hampir melakukan perzinahan. Akhirnya mereka menggampangkan perbuatan-perbuatan dosa dengan dasar atau alasan bahwa Nabi saja bisa melakukan hal ini, apalagi kita. Jadi ayat ini berkaitan dengan kedudukan Daud sebagai khalifah dan hakim. Oleh karena itu dia harus turun di tengah-tengah rakyatnya, memberikan keputusan yang adil untuk menjaga betul-betul kebenaran di tengah-tengah mereka. Al-Ustadz Quraish Shahab ketika sampai pada ayat ini, dia mengatakan bahwasannya Daud melakukan kesalahan dalam keputusan. Di mana Daud begitu mendengarkan ucapan orang yang mengadu, langsung dia memutuskan tanpa mendengarkan ucapan dari apa? Yang teradu. Dari yang diadukan. Itu menurut pendapat beliau. Jadi menurut pendapat beliau, kita hormati pendapatnya, bahwasannya Daud tergesa-gesa memberikan keputusan sebelum mendengarkan pihak lain mengajukan apa? Argumentasinya. Tapi dua-duanya kan datang ke hadapan Daud. Dua-duanya apa? Di mana orang ini bukan berbicara di belakang temannya, tapi temannya ikut datang bersama-sama dan yang mengadukan minta supaya diberikan keputusan dengan adil dan hak. Tapi kalau kita lihat ayat 26, ya, kita lihat bahwasannya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, sebagaimana kesibukannya dalam mihrab, berzikir, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tugas seorang pemimpin tidak cukup seperti ini. Oleh karena itu seorang datang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, memuji-muji seseorang. Dia mengatakan, dia seorang yang kaya raya, tapi menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali mengatakan, ibadahnya bukan dengan banyak berzikir menyendiri, tapi ibadahnya dengan berinfak di jalan Allah. Kalau dia seorang kaya, dia menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah jauh dari umat dan orang yang menderita, berarti dia melalaikan kewajiban dia untuk beribadah pada Allah. Karena kewajiban dia dengan hartanya membantu sesama saudaranya, di samping melaksanakan kewajiban dia beribadah pada Allah dalam ibadah ritual, tapi tugas dia peduli terhadap orang-orang yang butuh. Begitu juga seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin menutup pintu sholat malam, sholat siang, berzikir, membaca Al-Quran, mengabaikan rakyatnya, maka dia telah melakukan perbuatan khianat. Nah, Nabi Daud alaihi salatu wassalam disebutkan dalam cerita ini yang menghadapi kejadian yang betul-betul ganjil dan unik buat dirinya. Dia menyadari bahwasanya dia telah melakukan kesalahan karena dia tidak turun di tengah-tengah masyarakatnya, mendengarkan berbagai macam keluh kesah mereka dan menegakkan keadilan. Jadi pelajaran buat kita, ulama, tugas ulama apa? Kewajiban dia menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ulama dalam berdakwah menyampaikan humor, doyok, tawa, atau
menyebarkan apa? Fitnah, mengadu domba di antara umat Islam, mengajak bergolong-golongan, dia seorang pengkhianat. Seorang pengkhianat terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap kaum mukminin dan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang beredar di tengah-tengah kita ini banyak orang-orang yang berkhianat. Seharusnya sebagaimana Rasul menyampaikan risalah Allah dalam tema kita kemarin, Ar-Rasul war Risalah. Rasul dan risalah yang beliau bawa. Yang beliau bawa dan sampaikan adalah Al-Quran. Seharusnya tugas para ulama itu membacakan Al-Quran. Bukan justru menarik massa untuk cinta kepadanya, mengundang dirinya, karena membawakan hal-hal yang instan dan menyenangkan. Humor-humor yang berisikan tawa-tawa menjadi hiburan bagi mereka-mereka. Seolah-olah sudah datang mendengarkan pengajian. Oleh karena itu, menjadikan agama Allah sebagai tawa dan humor merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali yang perlu ditegaskan Ustadz, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa anab. Jadi minta ampunnya Nabi Daud alaihissalam bukan karena istri yang 99 menjadi 100 dan bukan karena menghukumi terhadap hukum yang salah terhadap dua orang ini. Tetapi Nabi Daud minta ampun kepada Allah karena mengisolir diri, istilahnya tidak bergaul kepada masyarakat. Begitu saja. Artinya Kita lihat dari ayat-ayat ini ya, dan keterkejutan Daud ketika dua orang ini datang. Kenapa harus memanjat? Kenapa bukan datang dari pintu depan? Ini menunjukkan bahwa pintu depan apa? Terkunci, tertutup. Terkunci. Mereka tidak bisa masuki. Kalau tidak, mana mungkin mereka apa? Akan memanjat. Nah, Daud menyadari dengan peristiwa ini bahwa dia telah melakukan kesalahan hingga membuat orang tersebut yang ingin keputusan harus memanjat dinding rumahnya, bukan melalui pintu. Jadi tafsirnya kekinian misalkan adalah, kalau misalkan orang kaya itu, ya tugasnya adalah bukan rebutan jadi imam dan mendoakan, tapi tugas orang kaya adalah mendermakan hartanya. Betul. Kan begitu. Begitupun pejabat, artinya spesifikasinya masing-masing dan ada potensi untuk beribadah. Sekarang orang mau ketemu pejabat susahnya minta ampun. Seharusnya pejabat yang datang ke rakyat kan. Betul enggak? Ya. Sekarang ulama kalau tidak mendapatkan undangan fasilitas, menolak untuk datang. Bahkan menetapkan tarif lagi. Menetapkan dia minta sekian puluh juta, masyarakat bilang saya hanya punya separuhnya, dia nggak mau menerima sama sekali. Dianggap oleh mereka kurang menghormati ulama. Padahal kewajiban ulama diundang dan tidak diundang, dia wajib menyampaikan dakwah Allah. Kalau dia kerja pada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupannya. Jadi kalau kita lihat agama Allah rusak ini karena apa? Karena perangai yang membawanya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Padahal banyak mereka mengaku sebagai apa? Orang yang mengikuti sunnah Rasul. Tapi Rasulullah pernah nggak minta amplop seperti dia? Memasang tarif pernah nggak? Nggak pernah masang tarif. Akhirnya karena masang tarif tinggi-tinggi, kalau nggak diisi sama humor kurang menyenangkan. Oleh karena itu perhatikan, ulama-ulama yang hobi humor paling banyak viewernya di YouTube. Tapi kalau yang mengajak kepada Allah, sepi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Imam Ali katakan, betapa sepinya perjalanan menuju Allah. Betapa ramainya orang-orang yang apa? Yang berkerumun mengelilingi dunia. Sedangkan perjalanan masih jauh, perjalanan sepi. Yang memohon pada Allah agar meneguhkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan Rasulnya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah wahai Rasulullah, berkumpul bersama orang yang memohon pada Tuhan mereka pagi dan petang, berdoa kepada Allah. Kemudian apa? Allah ingatkan agar pandangan Nabi tidak beralih dari mereka menuju orang-orang yang menginginkan dunia. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Begitu mata kita beralih dari Allah ke dunia, pasti perilaku kita akan menyimpang. Menghalalkan segala cara. Jadi jangan jadikan nafsu sebagai Tuhan kita, tapi jadikan Allah sebagai tujuan hidup kita semua. Jadi penafsiran-penafsiran tadi yang mengaitkan kejadian yang terjadi pada Daud dengan kisah yang mereka ada-adakan bahwa Daud memiliki 99 istri, tergiur pada istri prajuritnya, ini merupakan fitnah yang keji terhadap Daud, begitu pula terhadap putranya Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya.
Karena telah menodai kehormatan Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cerita ini ya saya dengar mulai dari kecil Ustaz. Bahwasannya Nabi Daud mempunyai istri sudah 99 istri. Akhirnya merampas istri yang ke-100. Itu dari semenjak saya tidak itu para ustadz berceramah seperti itu Ustaz. Akhirnya ulamanya bilang apa? Kalau Nabi saja bisa begitu, dia juga begitu. Suka istri muridnya, langsung apa? Dia usahakan supaya apa? Murid sama istrinya ribut. Ketika si istri murid datang mengadu padanya, berselisih sama suaminya, si ustadz bukan menasihatkan supaya berbaik dan kembali, tapi dia mengatakan, kamu gak usah khawatir, kalau pisah sama dia, saya rela menjadi suami kamu. Ini kejadian, bukan cerita kosong. Artinya, hal-hal seperti ini terjadi pada ulama tidak dapat diterima. Apalagi datang dari seorang nabi. Tapi karena dongeng-dongeng semacam ini yang mereka sebarkan, akhirnya mereka berani melakukan. Memang kita lebih baik dari nabi. Nabi yang berbuat seperti itu? Betul enggak? Iya. Bahkan lebih dahsyat lagi, ya, mereka menisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejadian yang mirip dan serupa. Ini menjelaskan bahwa ini sebuah konspirasi. Sebuah konspirasi ya, sengaja membusukkan nabi-nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Zainab. Itu kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama putra angkatnya Zaid. Dulu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad, walaupun bukan putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi karena kecintaan Zaid kepada Rasulullah langsung mengangkatnya menjadi Zaid bin Muhammad, padahal tadinya adalah Zaid bin Haritha. Nah, kita lihat dalam suratul Ahzab ya. Dalam suratul Ahzab bagaimana Allah mengisahkan tentang kejadian yang terjadi antara Rasul Zaid dan Zainab. Saya bawakan pertama-tama pengantar cerita ini. Satu hari Nabi datang kepada siapa? Kepada orang tua Zainab binti Jahash. Untuk melamar. Zainab binti Jahash kepada Jahash. Istri dari Jahash ini kebetulan bibi Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Zainab sepupu Rasulullah. Seorang gadis yang mulia, yang menjaga kesuciannya. Ya. Rasulullah datang melamar Zainab. Begitu sang keluarga mendengar Nabi melamar, mereka senang dan menyambut luar biasa. Tahu Nabi mengatakan bukan untuk saya, tapi untuk anak saya Zaid. Sedangkan Zaid ini seorang mantan apa? Budak. Seorang maula. Yang tadi jual beli di pasar perbudakan, ya. Kemudian apa? Rasulullah SAW ya mengambilnya dan mengangkatnya sebagai seorang anak. Karena begitu ayahnya ya bertemu dengan Zaid, ini tadinya rupanya anak ini masih kecil, diculik kemudian dijual di pasar perbudakan. Begitu ayahnya Harith berjumpa dengan Zaid, dia yang menebus Zaid dari Rasulullah SAW. Rasulullah kembalikan kepada Zaid. Zaid memilih Rasulullah. Akhirnya mulai saat itu dinamakan Zaid bin Muhammad. Belum ada larangan mengangkat anak dengan berdasarkan kepada yang mengangkat. Ini merupakan tradisi jahiliyah yang berlangsung. Belum ada larangan kan? Akhirnya, karena kecintaan Rasul kepada Zaid, ya, seperti anaknya sendiri, Rasulullah melamarkan Zainab untuk siapa? Untuk Zaid. Keluarga Zainab pertama bergembira karena menganggap Rasulullah akan menjadikan sebagai istrinya. Tapi ternyata Rasul ingin melamarkan buat putra angkatnya Zaid. Akhirnya mereka berdiam. Mereka minta bertanya pada Zainab. Waktu Zainab ditanya, Zainab bertanya. Ini keputusan Allah dan Rasulnya apakah merupakan pinangan yang saya bisa terima dan tolak? Ternyata ini keputusan Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat 26 suratul Ahzab. Seorang yang beriman, pria ataupun wanita, tidak dibenarkan sama sekali. Kalau Allah sudah menetapkan memutuskan sesuatu, dia mengajukan pilihan tawaran yang lain. Jadi kalau Allah sudah tetapkan sesuatu, orang kalau beriman tidak dibenarkan sama sekali mengatakan
saya nggak bisa menerima ini, saya akan memilih yang lain. Dia tidak memiliki pilihan yang lain kalau mengaku beriman pada Allah sebagai Tuhannya dan dia sebagai hamba. Kalau dia kerja sama seorang, Tuhannya perintahkan dia kerja, dia tidak mau, memilih yang lain, diusir nggak? Terhadap manusia, dia bisa menerima hal itu. Kenapa terhadap Allah tidak? Padahal Allah yang menciptakan dirinya. Maka barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang amat jauh. Akhirnya Zainab menerima karena taat pada Allah. Walaupun hatinya sebetulnya apa? Karena setiap orang kan punya perasaan sendiri, ingin mendapatkan pria idaman dia, laki-laki yang akan mengangkat martabatnya. Sedangkan pilihan Allah terhadap dia Z, dia taat pada Allah, tapi hati ini nggak bisa sama sekali apa? Hati nggak bisa dikendalikan. Akhirnya mereka hidup berumah tangga, Zainab berusaha untuk melayani suaminya, tetapi tidak terdapat kecocokan di antara mereka. Zaid mengadu pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahan istri kamu dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang lagi ribut, Rasulullah menasihati mereka, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahu-tahu ternyata keributan bukan makin baik. Ketegangan bukan ribut seperti orang sekarang teriak-teriak, tidak. Artinya ketidakcocokan. Akhirnya Zaid datang kepada Rasulullah. Dia tidak tahan lagi untuk hidup bersama Zainab, menyakiti dirinya, juga menyengsarakan Zainab. Akhirnya Allah putuskan untuk memisahkan di antara mereka. Begitu Allah putuskan untuk memisahkan di antara mereka, selesai kan? Tahu-tahu datang lagi cobaan buat Rasul yang lebih berat. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Begitu Zaid telah mengakhiri hubungannya dengan Zainab, iddahnya berakhir, kami langsung mengawinkan kamu wahai Rasulullah dengan Zainab. Jadi yang mengawinkan bukan orang tua aja, tapi Allah yang mengawinkan Zainab. Zainab taat pada Allah walaupun hati berat, Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Membuat Zainab hatinya betul-betul berbunga-bunga. Inilah orang kalau mentaati Allah walaupun hati tidak menyukai dan berat, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tapi sebaliknya, orang kalau mengikuti nafsunya meninggalkan Allah, nah ini yang berbahaya. Tahu-tahu Rasulullah diperintahkan untuk mengawini siapa? Zainab. Buat Rasul berat luar biasa. Kenapa? Apa kata masyarakat? Anak angkat sama dengan anak kandung. Berarti istri anak angkat sama dengan istri anak kandung. Orang Arab tidak bisa menerima seorang yang menikahi apa? Istri dari anak kandungnya, begitu pula anak angkatnya. Ternyata tujuan Allah di balik semua ini lain. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Likailah yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara. Agar orang-orang yang agar orang-orang tidak merasa canggung untuk menikahi mantan istri anak angkat mereka apabila hubungan mereka telah terputus. Karena anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Anak kandung memiliki hubungan darah, anak angkat tidak. Jadi mantan istri anak angkat bisa dinikahi oleh apa? Jadi tujuan Allah dalam hal ini supaya orang yang memiliki anak angkat jangan dinasabkan kepada siapa? Ayahnya, tapi kepada ayah angkatnya, tapi menasabkan pada ayah kandungnya. Dan Allah haramkan orang-orang yang menasabkan apa? Anak angkat kepada dirinya. Sampai dalam riwayat, mal'unun man intasaba au nasaba ila ghairi akhi, ila ghairi abi, dikutuk orang-orang ya, yang bagaimana? Yang menasabkan dirinya atau menasabkan seseorang kepada bukan orang tuanya. Sampai dalam awal suratul Ahzab Allah mengatakan, ud'uuhum li abaihim, fa in lam ta'lamu abahum, fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Panggil mereka dengan nama orang tua mereka yang sebenarnya. Kalau kamu tidak tahu orang tuanya, maka mereka saudara-saudara kalian seagama atau maula-maula kalian. Karena bisa aja anak pungut, ya, yang nggak ketahuan orang tuanya kan. Tapi memanggil seorang anak dengan nama yang bukan orang tuanya itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, Allah ingin membatalkan kebiasaan jahiliyah, tapi yang menjadi pelaku Rasulullah. Supaya orang tidak merasa canggung. Karena kalau bukan Rasul, walaupun mereka tahu bahwa ini apa? Tetap susah buat mereka untuk. Tapi begitu Rasulullah yang menjadi pelaku, menikahi mantan istri anak angkatnya, maka dengan sendirinya ini bukan merupakan satu perbuatan yang tercela. Dan yang menikahkan langsung Allah penghulunya. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajna. Ini merupakan kebanggaan Sayyidah Zainab alaiha salatu wassalam. Kalau Rasul memang mengidam-idamkan Zainab, kenapa harus setelah janda? Kenapa bukan gadisnya? Betul enggak? Nah, dalam riwayat yang kita jumpai baik dalam Tabari dan tafsir-tafsir yang lain yang serupa yang meriwayatkan riwayat ini, meriwayatkan bahwa Nabi satu hari setelah Zainab menikah dengan Zaid, berkunjung ke rumahnya Zaid, tidak ada. Sedangkan hordeng rumah Zainab ya, bergoyang-goyang tertiup angin, melihat Zainab terbuka dia punya rambut, terlihat keindahannya. Nabi langsung mengatakan subhanallah muqallibil qulub, maha suci Allah yang membolak-balik hati manusia. Dulu Nabi nggak suka, kemudian akhirnya begitu Nabi pergi, Zaid kembali ke rumah bertanya, ada siapa tadi datang? Bilang Rasulullah barusan datang. Apa yang diucapkan? Nabi mengatakan subhana muqallibil qulub. Zaid faham berarti Rasulullah cinta sama istrinya. Langsung dia menceraikan istrinya ya untuk menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap Nabi ini apa? Mereka anggap Nabi ini waliyahudillah tidak memiliki pagar kehormatan. Mata keranjang. Mata keranjang. Mereka anggap seperti bandot yang mereka gambarkan. Ini gambaran-gambaran yang menghina luar biasa. Nabi manusia yang sibuk beribadah pada Allah. Berjuang di jalan Allah. Orang-orang seperti ini hatinya nggak sama dengan hati-hati orang yang bagaimana? Yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya. Jadi mereka menggambarkan bahwasanya Nabi, ya, karena tergiur pada Zainab, istri Zaid, akhirnya Zaid menceraikan istrinya karena apa? Karena ingin menyenangkan Rasulullah. Padahal dalam kisah ini jelas-jelasan, ya, Rasul menasihati Zaid berkali-kali untuk menjaga istrinya. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillah. Ketika kamu berkata pada orang yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, kamu berikan kenikmatan kemuliaan, jaga istri kamu dan bertakwalah pada Allah. Nah, pada kelanjutan ayat ini yang dijadikan landasan oleh mereka. Mereka masuk ya, melalui celah ya, yang mereka bisa masuki di tengah-tengah kebodohan masyarakat. Bahkan kebodohan ulama-ulama juga. Wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdi. Kamu sembunyikan di hati kamu apa yang Allah bakal tampakkan. Mereka mengatakan Rasul menyembunyikan kecintaan pada Zainab. Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Kamu takut dari manusia, padahal seharusnya kamu lebih takut pada Allah. Yang Rasulullah sembunyikan bukan suka sama Zainab. Yang Rasulullah sembunyikan di hatinya ketakutan pandangan orang ketika Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya. Apa kata orang? Allah bilang, kenapa kamu takut dari manusia? Allah yang lebih patut untuk kamu takuti. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Setelah Zaid mengakhiri ya, hubungannya, kami nikahkan kamu dengan Zainab. Ada riwayat ya, benar tidak benarnya wallahu alam, karena kalau sudah riwayat beda sama Al-Qur'an. Sayyidah Aisyah sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termuda, dia mengatakan saya ya, adalah gadis yang dinikahi Rasul. Ayah saya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang bersama Rasul. Di tengah-tengah mereka ada Sofiyah yang ayahnya musuh Allah, yaitu Huyai bin Akhtab, orang Yahudi. Sofiyah ini dinikahi oleh Rasul. Kemudian Zainab kan seorang janda, Sofiyah juga janda. Akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah berkata pada siapa? Pada Zainab. Katakan pada Aisyah, kalau yang menikahkan kamu, ayah kamu, yang menikahkan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katakan Sofiyah juga kepada Aisyah, bahwasannya ayah kamu sahabat Rasul, kalau ayah saya Musa dan paman saya Harun. Karena kakeknya Sofiyah di atas, adapun bapaknya yang kafir keluar dari silsilah nasab. Artinya menjaga keseimbangan di antara istri. Kalau ente punya istri banyak, maka ente harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai berat pada yang satu,
Oleh karena itu mustahil Nabi tidak ada di antara istrinya. Jadi kalau Junaidi siap untuk menikah lebih dari satu, harus menjaga keseimbangan. Sesuai dengan perintah Allah. Betul enggak? Dalam perintah Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Nah, kebanyakan orang kita lihat menikahnya mau tapi tidak punya kemampuan untuk menegakkan keadilan. Akhirnya rusak agamanya, rusak hidupnya karena apa? Karena tidak menjaga keseimbangan dan keadilan. Jadi agama Allah ketika membolehkan orang untuk menikah lebih dari satu, menegaskan kewajiban untuk berlaku adil. Kalau tidak, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka wajib hanya satu wanita yang kamu nikahkan. Berarti perintah ini bukan mewajibkan, membolehkan dengan syarat menegakkan keadilan. Iya Ustadz, kembali lagi apa yang dipakai oleh para mufassir, metode apakah sehingga yang bisa masuk logika itu untuk mendekatkan pemahaman kita, misalkan dari kisah kambing menjadi istri, terus tentang Zainab misalkan, wa tukhfi fi nafsika, dipaksakan untuk seperti itu kan fitnah yang kejam sekali. Nah, metodenya yang dipakai itu apa sih Ustaz? Nah, apakah itu sebuah rencana atau memang kedengkian atau kebodohan itu sehingga mazalikut tafsir itu seolah-olah memang sengaja gitu loh Ustaz. Mungkin mufassirnya nggak sengaja, tidak sengaja. Tapi dia ingin apa? Ingin ya, melalui tulisan dan tafsirnya membawa keterangan-keterangan ya, yang bisa apa? Yang bisa menarik para pembaca. Oleh karena itu, orang kalau terjun dalam apa? Dalam mendalami Al-Quran dan menafsirkannya, kemudian menggiring Al-Quran mengikuti perasaan dan hawa nafsunya, itu berbahaya besar. Nah, kita jumpai bahwa tafsir berriwayah, tafsir dengan menggunakan riwayat yang dikumpulkan setelah jauh wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, yang keasliannya susah untuk dipelihara dan dijaga. Beda dengan Quran, dzalikal kitabul la raiba fih. Jangan disamakan dengan riwayat. Nah, sebahagian ahli tafsir punya kecondongan untuk menafsirkan Quran dengan riwayat itu luar biasa. Akhirnya karena cintanya pada riwayat membuat matanya menjadi buta, telinganya menjadi tuli, ya, lidah menjadi keluh, hati pun tidak lagi apa? Tidak bekerja dengan baik. Semua riwayat yang masuk ditelan begitu saja. Terkadang mereka meneliti riwayat dari sanadnya yang mereka lihat sahih, mereka nggak lihat matan dari riwayat tersebut menodai betul-betul kehormatan nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tambahkan lagi sekarang. Ini kisah yang lain dalam tafsir yang beredar dalam buku-buku apa? Dalam buku-buku tafsir. Ayat 189 suratul A'raf. Ayat 189 suratul A'raf. Orang kalau baca tafsir berriwayat akan menjumpai apa? Penyimpangan-penyimpangan dalam menafsirkan ayat ini. Dan kembali kepada tafsir berriwayat. Dan yang menyedihkan, orang seperti Ka'bul Ahbar yang dengar Rasulullah diutus, dia tidak datang pada Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, baru datang. Kemudian dia meriwayatkan riwayat-riwayat yang mengacau balaukan agama Allah. Dan yang menyedihkan, sahabat-sahabat yang ketemu Rasul meriwayatkan dari mereka. Karena anggapan ahli kitab punya ilmu dan latar belakang. Padahal penyimpangan-penyimpangan dalam kitab mereka begitu banyak. Yang tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh para nabi, para rasul yang menerima wahyu tersebut. Pada ayat 189 surah Al-A'raf, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia yang telah menciptakan kalian dari apa? Dari asal usul yang sama. Pria wanita ini berasal dari satu jiwa. Tubuhnya pun pria wanita berasal dari asal usul yang sama dari tanah. Kemudian wa ja'ala minha zaujaha. Allah jadikan pasangan ini juga apa? Dari asal usul yang sama. Liyaskuna ilaiha, agar laki-laki dapat apa? Nyaman, ya. Nyaman apa? Bersama dirinya. Begitu pula perempuan juga apa? Merasa nyaman
merasakan suasana sakinah bersama-sama, saling melengkapi satu dengan lainnya. Falamma taghasyaha. Bahasa indah dalam Quran. Allah nggak menggunakan kata-kata yang seronok, Jorok. ya, jorok, tapi menggunakan kata-kata kiasan. Falamma taghasyaha, begitu si laki-laki menyelimuti istrinya, maksudnya menggaulinya, hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Si wanita langsung, sang istri hamil, ya, pertama-tama kehamilan yang yang muda, secara perlahan-lahan mulai membesar. Falamma athqalat, begitu hamilnya, masa kehamilannya telah telah tua dan mulai menjadi beban berat buat sang istri. Da'awallaha rabbahuma, dua-duanya berdoa kepada Allah Tuhan mereka. Lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Bila engkau ya Allah memberikan kami anak yang saleh, kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Falamma atahuma salihah, begitu Allah memberikan mereka anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, mereka mengangkat atau mengada-adakan sekutu bagi Allah pada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Fata'alallahu amma yusyrikun, Maha agung, maha mulia Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka akan mempersekutukan Allah dengan lainnya yang tidak mampu menciptakan sesuatu, bahkan mereka diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Mereka tidak kuasa untuk menolong mereka, bahkan mereka tidak kuasa menolong diri mereka. Ini secara umum mengisahkan anak manusia yang tadinya pada saat mereka butuh, mereka mohon pada Allah, begitu Allah berikan apa yang mereka butuhkan, mereka lupa pada Allah. Tahu-tahu ayat ini dikaitkan dengan kisah Adam. Dalam riwayat Israiliyat diriwayatkan bahwasannya Adam alaihi salatu wassalam ketika turun ke bumi, setiap Hawa nenek kita hamil, mesti anaknya meninggal. Tiap hamil meninggal dunia anaknya. Akhirnya satu hari iblis datang kepada Adam. Mengatakan, kalau kamu ingin anak kamu hidup, namakan dengan nama saya Abdul Haris. Namakan dengan nama saya Abdul Haris. Akhirnya begitu diberikan nama Abdul Haris, anak tersebut hidup. Jadi Adam katanya bersama Hawa yang tadinya dia mohon pada Allah, begitu Allah berikan ternyata dia mempersekutukan Allah. Ini kisah yang betul-betul fitnah yang keji. Adam sama Hawa di surga dulu belum punya pengalaman. Kalau di bumi Sudah. Telah punya pengalaman. Mana mungkin dia percaya pada syaitan untuk kedua kalinya. Kemudian dari mana kamu tahu bahwa Abdul Harith nama syaitan? Jadi kalau kita lihat, ada kesengajaan untuk merusak Al-Quran. Walaupun tidak berubah ayatnya, maknanya yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah dari tujuannya. Jadi tafsir yang tadi kita sampaikan, baik berkaitan dengan kisah Daud, berkaitan juga dengan kisah Zainab, berkaitan dengan kisah ini, semua adalah fitnah-fitnah yang keji. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan juga dalam buku-buku yang sahih, bahwa Nabi Musa enggan untuk mandi telanjang bersama umatnya. Akhirnya mereka mengatakan dia nggak mau mandi telanjang bersama kita karena apa? Takut kelihatan cacat auratnya. Akhirnya Allah ingin mempertunjukkan bahwa dia orang yang sehat, tidak ada cacat. Ketika Nabi Musa sedang mandi, meletakkan bajunya, atau baju dibawa lari oleh batu. Nabi Musa karena nggak berpakaian mengejar-ngejar batu, mengatakan, ya thawbi, ya hajar thawbi, wahai batu, celanaku, bajuku. Akhirnya Nabi Musa kelihatan auratnya di tengah-tengah Bani Israel. Lalu Bani Israel mengatakan, oh ternyata nggak seperti dugaan kan. Lalu dalam tafsir ini bahwasanya dulu orang mandi telanjang nggak menjadi soal. Siapa yang bilang? Nabi Adam waktu di surga saja auratnya tertutup. Baru setelah pelanggaran terlihat auratnya. Bagaimana mungkin Nabi, Allah perlihatkan auratnya di tengah-tengah umatnya. Kalau kiai kelihatan auratnya begini, orang bilang kiai yang kesurupan. Masa Nabi yang suci? Tapi terdapat dalam buku-buku sahih. Ini semua hadis-hadis palsu yang mesti dibersihkan dari pemahaman agama kita. Jadi kalau kita kaitkan ayat Quran dengan Quran, kita akan temukan apa yang mereka masukkan ini nggak ada hubungan dengan tafsir sama sekali. Tapi sayang, orang
Kalau sudah buta hatinya, biar kita ajak ngomong, kita bawakan dalil yang bermacam-macam tidak berguna. Seperti firman Allah sebagai penutup kajian kita, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Kalau kami turunkan seluruh malaikat, lalu orang mati dibangunkan untuk berbicara, menjadi saksi. Kami kumpulkan segala sesuatu untuk membuktikan kebenaran Allah sebagai Tuhan mereka dan Rasul sebagai utusan Allah, mereka tidak akan beriman kecuali kalau Allah kehendaki. Kalau harta, yang kafir sama yang beriman bisa sama-sama miliki. Rumah, istri cantik, ya, kemegahan hidup dunia. Orang-orang kafir bisa menikmati. Tapi kalau hidayah, nggak bisa dibeli pakai uang. Harus memenuhi syarat. Hati bersih, tidak memuja dan mempertuhan hawa nafsu, mau menerima kebenaran. Tapi orang yang memuja hawa nafsu, yang jiwanya penuh dengan kerak hawa nafsu, jangan harap akan menerima kebenaran walaupun mampu membayar lebih banyak dari yang lain. Jadi Allah bukan lihat berapa banyak korbannya, tapi Allah lihat ketulusan dalam berkorban. Kalau enggak, orang kaya yang beli kafling di surga. Betul enggak? Iya, bukan Allah lihat nasabnya, tapi yang Allah lihat iman, amal, dan akhlak. Jadi kajian kita pada hari ini, Mazariqut Tafsir, bagaimana ya tafsir-tafsir yang menggelincirkan, memelesetkan telah masuk ke dalam Al-Quran tanpa kita sadari. Dan orang dengan mudah menelan bahkan meriwayatkannya. Semua ini merupakan pengkhianatan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap kitabnya, dan juga terhadap orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Alfan. Dengan tadi Ulumul Quran dengan tema tafsir yang menggelincirkan. Kita akan jumpa lagi pada pada hari Kamis depan. Baik, saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, kemudian juga Atep dan Ustaz Jairani, Junaidi, Ustaz Junaidi, juga Fahri dan Anis, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.